Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Fathia Azhara, NIM 2020 31061 dari Prodi Agribisnis angkatan 2020. Baik, untuk kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Jadi materi yang saya ambil adalah materi dengan tema simpanan, sesuai dengan materi kelompok yang telah saya presentasikan minggu lalu. Nah, yang pertama kita akan beranjak pada pengertian simpanan. Jadi teman-teman bisa cek di PPT yang di sebelah ini. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, atau bentuk lainnya yang dipersemakan dari itu. Nah, jadi pengertian di PPT yang tadi itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbaikan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Nah, kemudian kita berlanjut ke jenis-jenis simpanan. Nah, jenis-jenis simpanan ini umumnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bentuk tabungan, yang kedua adalah bentuk giro, dan yang terakhir adalah bentuk deposito. Baik, yang pertama dulu kita akan membahas tentang bentuk tabungan. Bisa dilihat di slide-nya ini. Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dengan ketentuan-ketentuannya. Nah, bisa juga diartikan bahwa tabungan ini adalah uang yang kita tabung di bank yang penarikannya itu bisa diambil dalam jangka waktu yang kita inginkan. Nah, kemudian ada beberapa ketentuan sebelum kita membuka tabungan. Yang pertama adalah adanya saldo tertentu. Jadi misalnya kalau kita buka akun di bank tertentu, di bank konvensional maupun di bank syariah, itu ada setoran awal. Jadi ada setoran minimal. Bisa 50.000 atau bisa 100.000 tergantung bank mana yang kita tuju. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita membuka akun di suatu bank yang kita pilih, kita akan diberikan ATM oleh petugas bank beserta PIN yang sudah kita buat. Nah, tujuannya itu untuk kita dapat melakukan penarikan di dalam ATM. Jadi kita tidak perlu selalu ke bank untuk penarikan atau transaksi keuangan yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya ada ciri-ciri adanya biaya admin. Nah, biaya admin ini biasanya dikeluarkan ketika kita melakukan transaksi dengan bank-bank yang lain. Misalnya kalau saya di bank A, kemudian kita transaksi di bank B, ada biaya adminnya karena berbeda bank, kecuali kalau banknya sama. Nah, kemudian biaya admin juga diterapkan untuk pembayaran ATM per bulan dan juga untuk mengecek saldo. Jadi ada beberapa kriteria di admin berbeda-beda setiap bank. Dan yang terakhir adalah ketentuannya adanya keuntungan. Nah, biasanya kalau kita menabung di bank itu ada bunga yang diberikan oleh bank sekian persen. Nah, namun bunga itu kita tidak selalu bisa merasakan bunganya. Ada bunganya, tapi biasanya bisa dirasakan ketika tabungan kita sudah di atas 5 juta. Jadi karena ada biaya admin dan ada bunga, biasanya bunga ini untuk mengcover biaya admin tadi. Tapi kan biaya adminnya biasanya lebih besar kalau misalnya tabungannya sedikit. Jadi belum terlalu terasa bunganya. Kemudian yang selanjutnya ada giro. Giro ini pengertiannya adalah simpanan dari nasabah perseorangan atau badan usaha yang simpanannya ini bisa dalam bentuk mata uang negara tersebut atau mata uang negara asing. Nah, perbedaan giro ini dengan tabungan adalah di mana dia penarikannya hanya bisa dilakukan oleh warga cek atau biliet giro pada jam operasional bank. Jadi dia tidak bisa diambil pada waktu-waktu tertentu di lain jam operasional di ATM, harus di bank gitu. Kemudian yang selanjutnya ada keuntungan memakai giro. Yang pertama adalah dapat melakukan pembayaran dengan cek sebagai pengganti uang. Jadi kita tidak harus membawa uang kemanapun. Kita hanya perlu menuliskan nominal yang kita akan transaksikan kepada orang lain berserta tanda tangan. Nah, kemudian nanti kita serahkan ke mereka suratnya jadi berupa cek, nanti mereka isi sendiri identitasnya. Nah, mereka bisa mencairkan cek tadi di dalam bank biasanya paling cepat 1 kali 24 jam atau sesuai dengan tanggal mereka penyerahan cek tersebut. Kemudian yang kedua adalah mudah dan praktis. Nah, ini bersifat mudah karena kita tidak harus membawa uang banyak. Jadi hanya perlu membawa cek yang dikeluarkan dari bank tersebut. Praktis juga karena ya untuk pencairannya lumayan mudah. Kemudian yang terakhir adalah tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak. Kalau misalnya kita melakukan transaksi dari badan usaha atau pebisnis itu kan tidak dalam uang yang sedikit, biasanya uangnya banyak jutaan. Nah, kalau misalnya kita membawa uang di dalam tas itu resikonya sangat besar karena banyak sekali terjadi penipuan atau pencurian.
Kalau misalnya kita menggunakan cek, itu sangat simpel dan sangat mudah, praktis, bisa langsung dicairkan di bank tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk terakhir dari simpanan adalah deposito, yakni pengertiannya simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Jadi perbedaannya dengan tabungan, kalau tabungan uangnya bisa kita ambil kapanpun selama 24 jam dengan ATM, kalau deposito ini ada tenggat waktunya atau ada jatuh temponya. Nah, jatuh temponya ini sesuai dengan kesepakatan awal yang kita sepakati dengan pihak bank. Kemudian ada beberapa karakteristik yang ditawarkan dari deposito. Yang pertama adalah mayoritas bank ini menetapkan setoran awal sebanyak 10 juta. Jadi baik konvensional ataupun bank yang lain itu biasanya setoran awalnya 10 juta. Kemudian yang kedua, memiliki suku bunga yang lebih tinggi daripada bentuk tabungan. Nah, karena kita langsung setornya dalam bentuk jutaan, biasanya itu bunganya lebih tinggi atau akan lebih kerasa ketimbang tabungan. Karena kalau tabungan setorannya itu bisa di bawah 100.000, 50.000 bahkan bisa. Jadi bunganya tidak terlalu terasa. Kemudian yang ketiga, dia memiliki jatuh tempo dari beberapa jangka waktu, bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan lain sebagainya. Perpanjangannya juga bisa dilakukan secara otomatis. Nah, sebelumnya kalau misalnya kita mengambil uang deposito kita sebelum jatuh tempo, itu kita dikenakan sanksi sesuai perjanjian awal dari pihak bank. Kemudian yang keempat adalah deposito dapat dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing. Nah, yang terakhir adalah keuntungan yang ditawarkan dari deposito. Nah, keuntungannya ada 3. Yang pertama, dia memperoleh bunga dari hasil yang lebih tinggi daripada bentuk tabungan atau bentuk simpanan yang lainnya. Nah, karena nominalnya tadi. Kemudian yang kedua, dia dapat mengelola keuangan secara lebih terencana dengan keputusan dan jangka waktu tertentu. Jadi ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu boros dan hemat dalam uang. Jadi kita bisa mengelola uang, bisa manajemen keuangan, dan kita bisa memperkirakan bunga berapa yang akan kita dapat dalam jatuh tempo tersebut. Dan yang ketiga adalah minim resiko. Nah, biasanya kalau para investor ini lebih memilih investasi uangnya di bank dalam bentuk deposito, karena walaupun bunganya tidak terlalu tinggi daripada saham-saham yang lain, namun dia sudah dijamin oleh LPS. Nah, jadi bila teman-teman berminat untuk berinvestasi di bank dalam bentuk deposito, langkah baiknya kita melihat apakah bank tersebut sudah bekerja sama atau diawasi dengan LPS. Jadi melihatnya gampang, kalau kita ke bank kita lihat apakah ada logo LPS di sana. Kalau sudah ada LPS berarti aman. LPS itu lembaga pengawas simpanan. Nah, mungkin itu saja materi singkat dari saya tentang simpanan dan bentuk-bentuk simpanan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.